Saya mulai pembahasan latihan soal materi pertama kita di irisan kerucut. Oke, jadi ini pembahasan latihan soalnya ya. Ini dicobalah 1 di materi irisan kerucut itu kalian diminta untuk menggambarkan atau mencari tahu. Jadi saya plot 2 grafik, manakah grafik untuk y kuadrat sama dengan 4x min 2 dan manakah grafik untuk y kuadrat sama dengan 3x min 2. Cara paling sederhana untuk memplotnya itu adalah mengubah sudut pandang kita terhadap sumbunya. Jadi kalau biasanya itu kita melihatnya y sama dengan sesuatu x kuadrat, artinya dia fungsi dari x. Sekarang kita balik, kita lihatnya sebagai x sebagai fungsi dari y. Jadi untuk y kuadrat sama dengan 4x min 2 bisa kita ubah menjadi seperempat y kuadrat plus setengah sama dengan x, lalu yang y kuadrat 3x min 3/2 jadi sepertiga y kuadrat plus setengah sama dengan x. Jadi ini f1x nya seperempat y kuadrat plus setengah, f2x nya adalah seperempat y pangkat y kuadrat plus setengah. Jadi sekarang saya plotnya paling gampang itu sumbu yang horizontalnya y dulu, sedangkan sumbu vertikalnya adalah x. Jadi seperti kalian melihat seperempat x kuadrat plus setengah gitu ya. Kalau ini sumbunya x, ini kan jadi seperempat x kuadrat plus setengah. Jadi ini perpotongannya di setengah ya. Jadi dua fungsi f1 dan f2 ini perpotongannya sama-sama di setengah. Ya, jadi kalau di 0, nah ini perpotongannya persis sama di 0,1 koma 0. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kecekungannya. Jadi kalau f1x itu kecekungannya seperempat, sedangkan f2 itu kecekungannya sepertiga. Artinya ini lebih cekung ya, lebih mepet gitu, lebih tekung daripada yang f2. Jadi artinya yang f1 yang mana dan f2 yang mana? Ini bisa di zoom in. Nah, ini kalian bisa lihat yang lebih cekung adalah yang f1 yang warna biru. Malah dia lebih melebar gitu ya, lebih melebar karena lebih kecil, jadi makin besar koefisien di y kuadratnya dia akan lebih cekung. Jadi yang ini adalah yang merah f2x, sedangkan yang biru adalah f1x ya. Nah ini bisa diperhatikan sumbunya ya, jadi saya plotnya masih sumbu horizontalnya yang y, sedangkan sumbu vertikalnya yang x. Setelah dapat begini kalian bisa putarnya gimana, yang y jadi sumbu vertikal, yang x di sumbu horizontal, sehingga saya peroleh gambar di sebelah kanan gitu ya. Jadi ini sumbu y, sumbu x ini kan sama saja kalau saya putar ke sana gitu ya, berlawanan arah dengan jarum jam 90 derajat, jadi kurva yang sebelah kiri gitu ya. Nah ini, jadi ini yang f1x adalah yang merah, sedangkan f2 adalah yang biru. Jadi f2 yang koefisiennya seperempat, sedangkan yang merah adalah koefisiennya pangkat y kuadratnya adalah sepertiga ya. Oke, kemudian yang nomor 2, sketsalah grafik ya. Sketsalah grafik berikut. Sama caranya, jadi saya buat dalam suatu fungsi y. Jadi saya punya x sama dengan min setengah y kuadrat plus 1 dan x sama dengan min setengah y kuadrat min 1. Nah kalau yang dua fungsi ini kecekungannya sama besar, lebar cekungnya sama, min setengah, dan ini min ya. Kalau positif itu kan terbuka ke atas, kalau negatif berarti dia terbuka ke bawah gitu ya. Nah ini perpotongannya berbeda, satunya di plus 1, satunya di min 1. Jadi kita plot, kecekungannya persis sama besar, hanya yang f1-nya dia memotong sumbu x di sini, sedangkan f2-nya memotong sumbu y di min 1. Ya, ini sumbu y-nya horizontal, sumbu x-nya vertikal. Kalau saya putar 90 derajat searah jarum jam, dapatnya yang kurva sebelah kanan. Nah, ini sumbunya sesuai dengan yang kita mau, jadi sumbu horizontalnya x dan sumbu vertikalnya yang y ya. Oke. Nah, tebaklah bentuk grafik dari persamaan berikut. Saya punya x kuadrat plus 2y kuadrat sama dengan 2. Cara
memplotnya adalah kita buat jadi fungsi X sama dengan dan fungsi Y sama dengan ya. Untuk X sama dengan saya dapat X-nya plus minus akar min 2Y kuadrat plus 2. Artinya dia terdefinisi untuk min 2Y kuadrat plus 2 nya lebih dari sama dengan 0 atau Y nya di antara min 1 dan 1. Sedangkan kalau kita buat dalam fungsi Y sama dengan plus minus akar min setengah X kuadrat plus 1, kita bisa peroleh daerah definisinya ketika min setengah X kuadrat plus 1 lebih dari sama dengan 0 dengan X nya di antara min akar 2 dan akar 2. Lalu kita cari perpotongan dengan sumbu Y dan sumbu X, itu kita peroleh ini sumbu X dan sumbu Y ya, kebalik ini jadi di plus minus akar 2,0 dan ini 0, plus minus 1. Gambarnya yang ini ya. Jadi Y nya antara min 1 sampai 1. Ini bisa kalian zoom in. Y nya antara min 1 sampai 1, X nya antara min 2 sampai 2 dengan melewati titik akar 2,0 dan tidak memotong ini kok salah saya lihat nih ya, melewati titiknya adalah titik akar 2,0 dan 0, plus minus 1 ya. Oke. Kemudian untuk yang X kuadrat min 2Y kuadrat sama dengan 2 dengan cara serupa, kalian buat dulu fungsi X sama dengan dan fungsi Y sama dengannya, lalu cari daerah domain dari fungsi tersebut, sehingga untuk yang ini, yang F saya punya Y nya, semua nilai Y akan membuat fungsi ini memiliki nilai atau terdefinisi. Sedangkan yang G itu X nya antara kurang dari min 2 dan lebih dari 2. Dia melewati plus minus akar 2,0 dan tidak memotong sumbu Y. Grafiknya yang ini ya. Kemudian yang nomor 3, X kuadrat min 2Y kuadrat sama dengan min 2, sama kalian cari daerah domainnya, F nya antara berapa sama berapa dan G nya antara berapa sama berapa, tidak memotong sumbu Y dan melewati 0, plus minus 1 ya. Nah ini ya. Sebetulnya ini kan sama ya, untuk X kuadrat min sama X kuadrat min sesuatu Y kuadrat, hanya yang membedakan koefisiennya, jadi koefisiennya ini positif, ini negatif. Kalau negatif dia jadi sumbu simetrinya adalah sumbu Y, sedangkan yang X yang positif sumbu simetrinya adalah sumbu X. Oke, kemudian untuk cobalah 5, saya punya parabolanya 4PY sama dengan X kuadrat, tentukan titik fokus dan garis arah. Kita tahu bahwa Y kuadrat sama dengan 4PX, itu garis arahnya Y sama dengan min P, fokusnya P, 0, F, 0, P. Sedangkan kalau saya balik sumbu X dan sumbu Y nya jadi X kuadrat sama dengan 4PY, maka garis arahnya jadi, saya balik ya, kalau Y kuadrat sama dengan 4PX, garis arahnya adalah X sama dengan titik fokusnya F, P, 0. Artinya kalau saya putar Y sama X nya ditukar, maka garis arahnya jadi Y sama dengan min P dan titik fokusnya 0, P. Nah ini kalau untuk persamaan ini nilai P nya tinggal dilihat ya, dia ikutnya yang mana, yang X kuadrat sama dengan 4PY atau Y kuadrat sama dengan 4PX. Kalau Y kuadrat tinggal dicari P nya, berarti kalau 4X berarti P nya kan 1. Oke, garis arahnya berarti X min 1, fokusnya F 1,0. Kalau yang ini P nya berarti min 1, X nya X nya sama dengan 1, F nya min 1,0. Kalau yang nomor 3, dia ikutnya yang kedua ya, yang X kuadrat sama dengan 4PY, sehingga garis arahnya adalah Y sama dengan P nya 1, ini Y nya min 1, F nya 0,1, X kuadrat sama dengan min 4Y, artinya P nya min 1, Y nya sama dengan 1, F nya 0, min 1. Nah yang tabel 7 ini ya, kalian dicari apa? Suruh menggambar grafik. Gambar grafik ini atau ini, tentukan garis arah, fokus, vertex dan sumbunya. Kita definisikan dulu dasar fungsinya ya. Dasar fungsinya dia awalnya dari 4x plus fungsi plus minus akar 4x. Yang ini ekuivalen dengan Y kuadrat sama dengan 4x. Untuk grafiknya seperti ini. Nah, kurva ini itu kita geser ke kiri sejauh min
1/4 karena kita mau membuat fungsi komposisi dari F2. X itu adalah F1 yang X-nya diganti dengan X plus 1/4. Sehingga sama saja kurva F1 saya geser ke sebelah kiri sejauh min 1/4. Kemudian untuk mendapatkan fungsi yang ini kita perolehnya dengan cara menaikkan ya, menaikkan kurvanya sejauh 1 satuan ke atas. Nah ini jadi dia perkembangannya di min 1 dia naik jadi di 0 perkembangannya gitu ya. Jadi dapatnya ini. Dari sini kita bisa lihat berarti titik fokusnya berapa? Berarti titik fokusnya kalau yang ini kan titik fokusnya di 1,0 ya, 1,0 artinya kalau digeser ke kiri 1/4 dinaikkan, nah itu titik fokusnya jadi 3/4,1, sedangkan titik vertexnya atau titik ujungnya jadi min 1/4,1 di sini ya, min 1/4,1 dengan garis sumbunya adalah Y sama dengan 1, garis arahnya ya, Y sama dengan 1. Oke, untuk cobalah 8 ini dibalik, jadi kita tahu titik vertex dan titik fokus, artinya kita punya nilai P nya 3, garis arahnya X min 3, berarti parabolanya adalah Y kuadrat sama dengan 12X, bisa dibalik ya. Jadi kalau kita tahu persamaan parabola, kita bisa hitung vertex, titik fokus, dan garis arah. Sebaliknya, jika kita tahu titik vertex, titik fokus, maka kita tahu garis arah dan kita tahu persamaan parabolanya. Nah ini yang kedua, saya punya titik vertex dan garis arah, sehingga saya bisa tentukan titik fokus dan persamaan parabolanya. Yang nomor 9, ini tentukan parabola jika vertexnya 0,0 X sebagai sumbu parabola melalui 3,-1. Artinya bentuk umumnya kan Y kuadrat sama dengan 4PX ya, karena para sumbunya ada, sumbu parabolanya adalah sumbu X atau garis arahnya garis X. Sehingga kita tinggal substitusi 3,-1 ke persamaan ini, kita peroleh P-nya adalah 1/12, artinya persamaan parabolanya adalah Y kuadrat sama dengan 4/12 atau 1/3X. Yang cobalah 10 ini ada parabola, ada titiknya di parabola tersebut bersamaan garis singgung. Nah, artinya apa? Artinya persamaan garis singgung kan kaitannya dengan turunan pertama ya. Turunan pertama adalah 1/2 PY, sehingga M-nya adalah 1/2 Y0, maka ini harus kalian ubah dulu jadi fungsi X sama dengan ya, biar lebih mudah. Jadi kita bisa lihatnya dia fungsi terhadap Y gitu. Nah ini kita punya persamaan garisnya adalah X sama dengan ya, ini dari persamaan garis singgung. Jadi kalau parabolanya adalah Y kuadrat sama dengan 4PX, maka gradien garis singgungnya adalah X sama dengan fungsi Y. Kalau parabolanya adalah X sama dengan X kuadrat sama dengan 4PY, maka garis singgungnya adalah Y sama dengan. Untuk cobalah 12, ini ada kurva parabola X kuadrat sama dengan min 14Y. Titik parabolanya ini cari koordinatnya. Oke. Gradiennya. Oke, jadi ini saya turunkan dulu, saya turunkan terhadap Y sehingga saya peroleh dia min 1/7X0. 1/7X0 sama dengan gradiennya kita tahu min 2 akar 7/7, sehingga X0 nya kita peroleh 2 akar 7. Nah karena kita butuh koordinat titik, artinya kita selain butuh X0 juga butuh Y0. X0 ini kita substitusi ke persamaan parabolanya, maka diperoleh Y0 nya 2. Oke. Bentuk umum elips. Elips itu kan bentuk sebetulnya ini bukan elips ya, ini bentuk umum irisan kerucut gitu ya. Bentuk umum irisan kerucut. Jadi ketika A kuadrat 1 min E kuadrat ini nilainya positif, maka kita punya elips, persamaan elips. Kalau nilainya negatif, kita punya hiperbol. Kalau nilai E-nya 1, artinya pembaginya di sini 0. Kebalik, kalau E-nya itu nilainya 0, maka pembaginya ini adalah sama ya, jari-jarinya X kuadrat, dia jadi lingkaran. Oke, ini silakan dicoba. Jadi kalau A-nya 5, I-nya 4/5, itu kita punya persamaan elips.
4/5 itu kan di sini hanya A kuadrat, A-nya 5, artinya jari-jari terhadap jari-jari sumbu X-nya itu 5 kiri dan kanan, pusatnya di 0, 0, dan E-nya adalah 3. 3 dapat dari mana, Bu? Ini kamu substitusi A kuadrat 5 kuadrat dikali 1 min 4/5 kuadrat, nanti akan dapat nilainya 9 ya. Jadi ini akar terhadap jari-jari terhadap Y-nya adalah 3. Lalu kalau saya bikin E-nya lebih dari 1, E-nya adalah 7/5, saya peroleh dia bentuknya adalah hiperbol. Jadi kalau E-nya kurang dari 1 jadi elips, E-nya lebih dari 1 jadi hiperbol. Kalau E-nya sama dengan 0, E-nya sama dengan 1, E-nya sama dengan 1, dia jadi lingkaran ya. Untuk diletakkan nilai E untuk lingkaran. Karena nilai dari sama, maka saya peroleh pembaginya A kuadrat yang ini sama yang ini, pembaginya harus sama untuk X dan Y, sehingga saya peroleh I-nya adalah 0 untuk lingkaran ya. Ini bisa dicoba. Ini ada 2 mikrofon, jadi ceritanya ada 2 mikrofon ya. Ini ada bisa pointer nggak ya? Oh, nggak bisa. Oke. Jadi ini ada 2 mikrofon gitu ya, di sini sama di sini gitu katakan. Jaraknya 1 km, artinya ketika terjadi ledakan kita bisa bikin ini saya butuh alat sebetulnya. Ini saya buka lagi di Edge saja. Biar saya bisa alat. Jadi katakan ini adalah lokasi X1, ini lokasi X2 gitu ya. Katakan kalian punyanya ini di sumbu X gitu ya, X1,0, X2,0, jarak kedua mikrofon ini 1000 meter. Lalu ada ledakan di suatu titik di antara X1 dan X2 ya. X1, X2, katakan ledakannya itu di X0, maka X1 itu bisa mendengar di waktu ke T1 gitu ya. Sedangkan X2 bisa mendengar di waktu yang ke T2. Artinya jarak X0 dengan X1 dibagi dengan kecepatan rambat suara itu dibagi sama dengan T1, sedangkan jarak X0 ke X2 dibagi dengan T2 ke T2. Ini harusnya kecepatan suara maksud saya. Ini jadi 350. Nah, ini jadi T2 gitu ya. Beda selisihnya itu 2 detik, artinya T2 dikurangi T1 itu 2 detik gitu ya. Jadi tinggal bisa dihitung, kita peroleh bahwa X0 sama dengan X1 plus 850. Artinya apa? Artinya X0 itu jaraknya dari X1 ini 850 meter, sehingga jarak dengan X2 adalah 150 meter ya. Kita bisa temukan lokasi ledakannya. Kemudian untuk cobalah 29, kalian bisa elips ini bawa kembali ke bentuk persamaan umum elips. Jadi sesuatu X kuadrat per sesuatu kuadrat A kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat dikali 1 min E kuadrat sama dengan 1. Nah, bawa bentuk ini ke bentuk ini gitu ya. Jadi kalau ada perintahnya menghitung titik ujung elips, titik fokus elips, eksentrisitasnya berarti atau menggambarnya, kalian bawa ke bentuk umum ya dari irisan kerucut. 4 titik ujungnya, jadi saya manipulasi gitu ya, dapatnya ini ekuivalen, persamaan ini ekuivalen dengan ini, artinya 4 titik ujungnya adalah min 5,1, min 1, min 4,1, min 5,3 dan min 6,1 dengan koordinat titik pusatnya di min 5,1. Artinya kalau saya plot bentuknya begini, jadi dia pusatnya di sini ya, di min 5,1 ya. Min 5,1 artinya di sini min 5, min 1 ya.
min 5, ya kan jari-jarinya dia di 1 dan 2 ya. Lalu apalagi eksentrisitas dari elips. Nah, eksentrisitas ini apa sih Bu sebenarnya? Eksentrisitas itu kelonjongan elipsnya, artinya jari-jari terbesarnya. Kalau dari elips ini jari-jari terhadap x-nya itu 1, jari-jari terhadap y-nya kan 2. Artinya kita ambil yang paling besar. Berarti eksentrisitasnya adalah 2. Dia lebih lonjong sesuai dengan sumbu y sebesar 2. 1. Delta 32 sama untuk hiperbola, bentuk bawa ke bentuk umum dari irisan kerucut sehingga kita bisa peroleh titik ujung hiperbolanya, titik fokusnya, dan eksentrisitasnya. Ya, eksentrisitasnya itu sebenarnya kalau disimbolkan jadi E itu di formula tadi. Ini adalah bentuk kurvanya. Nah, persamaan irisan kerucut juga bisa menjadi sepasang garis. Sepasang garis, kenapa? Coba kita coba ya. Jadi kalau saya punya ini benar nggak? Ini jadi sepasang garis. Kita susun ulang, ternyata betul. Dia jadi Y sama dengan suatu X pangkat 1 plus minus gitu ya. Jadi ada 2 garis. Garis pertama adalah min 3 plus 2X min 1. Dan garis kedua adalah min 3 min 2X min 1. Perpotongannya di mana? Ketika disama dengan kan 2 garis ini perpotongannya di X sama dengan 1. Substitusi X1 ke salah satu persamaan menghasilkan 1, min 3. Artinya kalau diplot ini ada 2 garis, ini yang gradiennya 2x ya. Ini gradiennya 2x. 2x, yang ini gradiennya min 2x karena miring ke sebelah kiri. Perpotongannya di 1, min 3. Oke, gitu ya untuk pembahasan irisan kerucut. Saya akan lanjutkan dengan part 2 tentang pembahasan limit dan kekontinuan fungsi 2 variabel.